Udah ya. Shalom, selamat botare madihita, suang songoni nadibagas nama dohoti acara PHD Paropuan secara live streaming. Adorang sotapuka acara PHD Paropuan martang yang nahohom mahita di bagasa rohata. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 8 ayat 2. Martang yang mahita, gok puji-pujian hupasahat hami tua dopanmu, ale debata nami, namar huaso di Banua Gijang. Madok mulia te dohami tua dopanmu, ala dongani hodo hami, sian nasogot sahatu botarion. Tarlumobi mahami aka seksi Paropuan, ima punguan ina, paduan suara Elpiko, dohot punguan ina Hana. Tuhan suang songonipe akan nama dohoti secara live streaming, totong lihon pasu-pasu nasiakoi, dongan nami nasosaha dotingananon manang di dia penasida, totong sait diramoti ho Tuhan. Dilihon hodo pasu-pasu tuhami, ganup marsada-sada, tarlumobi hami kau Paropuan, naro tujoromon, ima songonipe aka dohot na live streaming. Bain ma acara namion, gok dohoto di porbadia nasiakoi, asa mardalan dohot denggan. Suang songonipe
ina nami nalaho pasahato barita nauli, leho totong to diporbadia tu ina nami, asaboi hami mangulahon hatami dingolu nami. Tuhan, pardosa nagodang dohami, sesahom mai, asa unang tarabat pasu-pasu nalaho silehonommu tuhami. Pinuji maguarmu nabadiai, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama epistel 2 Raja-Raja bidu 10 ayat 1 sahatu ayat 8. Tajahama secara responsoria. Patolu tauton dungga beraja sian Israel si Hosea, anak ni si Ela, bakit raja sian Juda masih Hizkia, anak ni si Ahaz. Jala diulahon ibana dolomoni rohani Jahoba, sadok songon nabi nahen ni si Daud apunai. Marhapo satu Jahoba, debatani Israel do ibana, jala sian nasaraja di Juda akan upudi sian ibana, dangadong tu doson ibana marroha, nang sian akka raja na jumolo sian ibana. Dibaheni, saya didongani Jahoba do ibana, manang tu dia pe ibana mangalaka, saya nama jadi doi, laos mamulik ibana, huhut sian raja di Asur, dang be manguduk tusi. Ima sahatna, martua mat na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matu hatta marede mahita sia bukede nomor 135 ayat 1. Bersatu di dalam doa. Sungguh kami memuji Engkau, Allah yang kudus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Dimuliakan dan ditinggikan nama-Mu pada saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh bersama-sama pada saat ini, memuji memuliakan nama-Mu di rumah ibadah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Satu hal yang kami percaya, bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi karena penyertaan Roh Kudus,
sehingga kami boleh terpanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, bahwa kami masih Engkau berikan kehidupan. Engkau berikan kami kenikmatan dari pagi hingga pada sore hari ini. Tak lupa juga kami bersyukur Tuhan, bahwa pesta HUT dan Gotilon kami yang diadakan minggu kemarin sudah berhasil dan sukses. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dalam acara HUT dan Gotilon. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan ada sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Antara lain, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Situmayang Sintua Boru Sormin, Nyonya Sinaga Boru Lumban Gaul, Nyonya Hutagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Hutauruk, Pesti Boru Sianturi, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Sintua B. Sidauruk, Peter Manik, Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Sintua Sihaan Boru Manalu. Inilah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit dan yang tidak kami sebutkan namanya. Mari Tuhan juga menyertai mereka saat ini. Buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, Engkau beri keringanan Tuhan. Engkau beri jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka boleh tanggung. Dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh perempuan yang ada di HKBP Keramat Jati. Jadikan kami Tuhan, perempuan yang menopang keluarga kami dengan firman Tuhan. Jadikan kami tiang doa yang menopang keluarga kami. Jadikan kami ibu yang mengasihi anak-anak kami, yang membawa anak-anak kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak kami Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apapun yang mereka gumulkan pada saat ini, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi mereka, memberkati mereka dalam masa pertumbuhan, dan jadikan mereka anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh pendeta yang ada di HKBP Keramat Jati, yang saat ini sedang mengikuti rapat pendeta di Bogor. Apapun keadaan mereka Tuhan hari ini, Engkau turut campur tangan, berkati mereka dan keluarganya. Sampaikan mereka kembali ke HKBP Keramat Jati dengan penuh sukacita. Boleh melayani kami lagi di HKBP Keramat Jati ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Keramat Jati. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Inang Sintua Resdi Boru Siregar boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami bawa pulang menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan hanya Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata atas Inang Resdi Siregar pada saat hari ini. Dan Tuhan Yesus, biar firman yang boleh kami dengar tidak hanya suatu rutinitas atau kebetulan, tapi biarlah itu menjadi kekuatan bagi iman kami dan meneguhkan iman kami senantiasa. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Teman-teman kami yang tidak bisa bergabung pada saat ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang pagi hingga sore hari ini kami melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu dan layakkan kami. Tuhan Yesus,
kami serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita, sian bukede, nomor 116 ayat 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini, sore ini kami datang di sini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu, di mana Tuhan seksi perempuan Tuhan telah mengadakan kebaktian 1 kali seminggu di gereja ini untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau yang membuka hati pikiran kami semua untuk menerima firman-Mu. Karena kami meyakini Tuhan, firman-Mu itu adalah kekuatan Allah. Firman itu, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kami setiap orang percaya. Maka pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke tengah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi juga hamba-Mu ya Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu itu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi saya hanya mengandalkan Roh Kudus-Mu memimpin saya. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar firman-Mu sampai tertabur di tengah kami sesuai dengan kehendaki, menjadi Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, lebih dulu ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu atas segala dosanya Tuhan, perkataan perbuatannya, hati dan pikirannya Tuhan, ampuni Tuhan, kuduskan ya Tuhan daripada segala dosa kami, sehingga dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyampaikan firman-Mu dan juga menerima firman-Mu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Inang. Wah buka maju ate. Ya, horas madita salutna on kesempatan di hami lahu pasaton hatan dibata di tengah-tengah hata berhubung karena Inang Pendeta lagi rapat di Bogor. Jadi kesempatan ini juga kami pakai. Sonari Roma Hitam Muse Majahatani Dibata, kami mempersiapkan diri kami dengan bahasa Indonesia Inangnya. Kita baca firman Tuhan yang menjadi ruangan untuk kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 15. Kita baca secara responsoria. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, tadi belum disapa saudara kita yang di rumah yang mengikuti ibadah ini dan juga yang ada di rumah sakit dimanapun mereka berada. Selamat bergabung dengan kami di sini. Firman Tuhan kita melihat tadi ya, membaca firman Tuhan yang ditulis dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 15. Ini 1 Yohanes 4. Penulisan surat ini adalah yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Yohanes itu siapa? Yaitu Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dari 12 muridnya salah satu Yohanes. Itulah yang menulis surat ini. Dan juga yang ditulis juga yang kita baca ini juga tulisan dia, 1 Yohanes 1, 2 dengan 3. Dia juga menulis surat ini. Dan juga kitab Wahyu, dia juga menulis surat ini. Nah, dia menulis surat ini pada tahun 85 sampai dengan 95 Masehi. Kenapa dia menulis surat ini? Tentunya kan kalau menulis surat tentunya ada alasannya. Mengapa dia menulis surat ini? Karena satu ya, pada gereja-gereja yang ada di Asia, ya, ada terjadi penyimpangan, ada ajaran-ajaran palsu yang membelokkan ajaran Kristus, membelokkan ajaran Injil. Sedangkan dia sudah mengajarkan kebenaran. Lalu dia membuat surat ini kepada gereja-gereja di Asia, termasuk untuk kita sekarang. Sampailah surat ini kepada kita, ya enak kan? Nah, kita sudah mendengarkan. Apa tujuannya supaya dikirimkan surat ini? Tujuannya satu, tadi alasannya kan karena ada yang ajaran-ajaran palsu, maka antikristus, naso mengaku Yesus gabe juru selamat, antikristus dua nasida yang membelokkan, adang Tuhan nih katanya gitu ya. Jadi lalu Rasul Yohanes membuat surat ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk menasihati anak-anak rohaninya. Seperti kita mendengarkan firman Tuhan itu, untuk menasihati, untuk menguatkan iman kita, agar mengejar suatu kehidupan persekutuan orang kudus dengan Allah di dalam kebenaran. Nah, kita juga sekarang datang kita dari rumah, walaupun hujan kita tetap lalui ya, tidak akan menghambat. Ada payung kok, tadi saya dari rumah ada payung, karena saya dikasih tugas sama Inang, saya juga semangat juga ini, bagaimana nih belajar 2-3 hari ya. Aku mau ketemu dengan Inang guru saya dulu yang mengajar kori itu, yang cantik ini depan saya ya, tapi tetap dia masih muda. Karena apa? Dia di dalam tetap kebenaran, apapun pergumulan hidupnya, dia tidak mau membelok, dia setia sampai sekarang. Nah, demikianlah surat ini dibuat oleh Yohanes supaya anak-anak rohaninya termasuk kita kan anak-anak rohani, anak-anak Tuhan kita yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, mengejar suatu kehidupan dalam persekutuan orang kudus dengan Allah di dalam firman kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu apa? Imahatani debata. Dengan sukacita yang penuh dan kepastian hidup yang kekal melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Itu Nang.
Jadi kehadiran kita itu Tuhan pertimbangkan itu. Malitap nak kini ngau. Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan semua apa yang kita lakukan untuk Dia. Karena ada firman juga mengatakan tidak akan sia-sia apa yang kau lakukan dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kembalilah kita kepada temanya. Kita diajak firman Tuhan hari ini untuk saling mengasihi. Dikatakan di sini orang yang mengasihi Allah berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Adakah kita yang di sini saling mengasihi? Mengasihi. Kita sudah mengalami kasih Kristus, bukan? Bagaimana kita mengalami kasih Kristus itu? Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita tentang kasih Kristus itu? Bagaimana menyatakannya? Dikatakan pada firman Tuhan di sini ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi supaya kita beroleh hidup, Allah menyatakan kasih-Nya dalam diri Yesus untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Begitu besar. Coba Inang baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Bisa Inang dibaca Yohanes 3 ayat 16. Dibuka Inang bukunya, kan ada di HP itu. Ya Inang? Bukan Inang, Yohanes 3 ayat 16 Inang. Ya, baca Inang. Nah, kita mempunyai hidup kekal loh. Kita masih hidup di dunia ini, kita sudah beroleh kehidupan kita, beroleh semangat kita. Ada kehidupan di dalam diri kita. Itu tanda-tandanya orang yang punya kasih itu ada semangatnya, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya. Dia rindu akan firman Tuhan. Benar enggak Inang? Orang-orang yang dalam kasihku, ada enggak kerinduan kita itu untuk bersekutu, rindu untuk mendengar firman, rindu untuk bernyanyi, rindu untuk ketemu dengan teman seiman. Ada enggak Inang? Ya, kita kenal itu, kita mengalami itu di dalam kasih Kristus. Kita bahagia enggak Inang? Bahagia kita, sukacita. Coba kita baca dulu dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 4. Kita mendapatkan sukacita penuh di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 4. Iya, sukacita Allah di dalam hidup kita sempurna. Pernah enggak Inang kita mengalami sukacita, kita menolong seseorang dalam sakit, apalagi dalam keadaan pandemi ini, kita mengasihi tetangga kita yang kena COVID ya, kita memberi makanan walaupun hanya di gerbang aja. Bahagia enggak kita? Bahagia. Terus tadi dikatakan lagi, memperoleh hidup kekal. Kita baca itu 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya, setiap kita orang percaya memperoleh hidup kekal. Bagaimana kita mempertahankan kasih Allah dalam diri kita? Tadi dikatakan, aku mengasihimu, saling mengasihi. Kan firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Karena apa? Karakter Allah itu kasih. Maka kasih, karakter Allah pun ada pada kita. Karena apa? Kuncinya apa? Kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya tiap pagi engkau berdoa, Tuhan, saya menerima Engkau menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku secara pribadi. Walaupun kemarin sudah terima lagi. Engkau di dalam hatiku, Engkau ada padaku, aku ada padamu. Sebentar lagi ada masalah, ada yang ribut, ada yang bagaimana, alat telepon segala macam kan. Tapi kita menjadi kuat,
kita menjadi tenang, itu bedanya nang. Bukan berarti kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada kasihnya, nggak ada persoalan. Ada nang. Bedanya apa? Kita tenang menghadapinya. Nah, diingatkan kita di sini supaya ayat 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bagaimana kita saling mengasihi nang? Diingatkan di sini supaya kita mengembangkan kasih itu. Bagaimana kita mengembangkan kasih itu? Kita tunjukkanlah kepada saudara kita, kepada hamba-hamba Tuhan, kita mengasihi mereka. Karena mereka juga memberikan firman Tuhan untuk kita. Kita harus mengasihi mereka, menghormati mereka. Mengasihi sesama kita, seiman, mengasihi saudara kita yang belum percaya, yang mereka dangol-dangol sisilon haporsiona kan? Mengasihi, memberitakannya. Apalagi mengunjungi mereka yang sakit, menegur mereka di dalam kasih Kristus. Banyak loh yang tugas kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Banyak tugas kita orang yang mengasihi itu. Tapi bagaimana kita mengembangkannya? Kuncinya satu, kita memahami, kita mengerti pengalaman kita dengan Kristus itu. Disitulah kita mengembangkannya. Kita paham. Misalnya kayak kemarin nih, pesta HUT, ada 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan apa kurang 2 bulan itu persiapannya. Enggak sampai 2 bulan ya, tapi benar-benar matang. Walaupun ada tantangan segala macam, tapi karena panitia itu kuat berdoa dan saling share satu sama lain bagaimana hingga mereka bisa menghadapinya. Walaupun ada penilaian sepihak yang kurang, tapi tetap aja jalan terus. Hingga kita bisa menikmati sukacita yang hari Minggu kan? Kita bisa menikmati. Karena apa? Itu perjuangan kita. Nama adalah ton holong niroha, apa ikut berjuang doenang. Ikut narong donang persiapan. Itu makanya dibilang persekutuan kita dengan firman Tuhan, dengan Kristus seperti ini. Kita ini bersekutu, ada kekuatan di persekutuan kita ini. Jadi kita jangan anggap remeh nang, 2 syafaat itu jangan anggap remeh kita. Cepat lambatnya Tuhan akan menjawab doa kita. Kita yakini nang, dan meyakini firman Tuhan yang mengatakan molo merpungamu 2 monong 3 halak di sidoahu sepakat meminta kamu akan menerimanya. Ikon porsia dotong hatani debata, itu janji Allah sama kita. Kamu tidak sia-sia melakukan di dalam Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan semuanya. Itu janji Allah sama kita. Jadi janji-janji Tuhan itu jangan kita lupakan. Ingat janjinya. Maka kita pun dengan sukacita datang kita memuji Tuhan maupun mengasihi orang lain. Ya enggak inang, apalagi di masa pandemi ini inang, ya inilah waktu kita untuk menabur kasih itu kepada yang enggak kita kenal pun tetangga-tetangga kita. Baru sudah sama nada Tuhan teh. Ya kalau kita baca-baca ya banyak yang datang kepada Tuhan. Marilah kita mendoakannya supaya banyak yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya mereka juga berlakukan unang-ulak kita tong anak punah sesurgui ikon dokot donasingi. Nah itu diingatkan di sini supaya kamu saling mengasihi. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yang di dunia ini siapa? Yang mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu salah satu menjalankan kasih. Jadi itu tadi nang, ya kita harus mengenal, kan dibilang yang saling mengasihi itu lahir dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Yang kita mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bagaimana mengenal itu? Itu tadi menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah menjadi dasar kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang percaya ini, kita sangat bahagia. Tapi sekalipun ada tantangannya, ya tetap kita bisa menghadapinya. Ya inang ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. Terkadang kita sulit untuk mengasihi di dalam waktu-waktu tertentu. Namun bukan sesuatu yang mustahil. Di pandemi inilah waktu kita untuk menyalurkan kasih. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah telah terlebih dahulu kepada kita. Nah, rencana inilah yang baik yang harus kita salurkan, sampaikan kepada orang lain, kepada sesama kita. Jadi ada tulisan yang mengatakan, terimalah kasih, berilah kasih, lanjut kan gitu. Jadi
berestafet namanya inangnya. Jadi gudang nama jalo asin rohani bata ima melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi unang holan hita nama nada Tuhani. Ya kita berdoalah sama Tuhan. Siapa yang perlu kita sampaikan firman Tuhan. Mungkin teman kita juga yang mereka sudah lama bergereja tapi mereka tidak paham. Itu kita minta doa sama Tuhan. Kita juga bisa memahami teman kita kok gerusak tiap apaan sih gitu. Kita bisa, kalau kita sudah dalam kasih Kristus kita bisa merasakan itu. Nah ini yang kita sentuh inang. Kita mendoakan dulu. Kita doakan mereka supaya mereka hidup dalam kasih Kristus. Supaya mereka menerima Kristus sungguh-sungguh. Itu yang ikut sungguh-sungguh kita menerima Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Dan kita kembangkanlah itu dalam persekutuan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mengembangkan kasih itu, menyalurkan kasih itu kepada siapa? Teman kita yang sakit, tadi dua-duaan yang nggak bisa kita mengunjungi, kita doakanlah, kita bikinlah waktu kita, doa syafaat kita malam-malam, doa syafaat kita malam-malam itu kita khususkan waktu kita, Tuhan perhitungkan itu. Apa yang kita lakukan? Karena apa? Kitalah alat Allah. Kitalah yang dipakai Tuhan untuk alatnya supaya dia bekerja. Ketika kita berdoa, Allah tuh bekerja. Jadi yang gusto bang ido do, sonai bang ido, sisi doin kan. Nah, kita lainang berdoa. Jadi karena itu dalam persekutuan kita ini kita harus intim dengan Tuhan. Bagaimana intim dengan Tuhan? Ya membaca firman-Nya, ya. Memahami, mengerti, ya, dan juga menyanyi, berdoa. Itulah memupuk kita persahabatan kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nanti rahasia-rahasia itu juga akan dikasih tahu sama kita. Orang-orang yang intim dengan Tuhan itu rahasia-rahasia kasih tahu. Si anu gitu loh katanya. Saya sendiri sudah mengalami itu. Ya, jadi jangan kita bagaimana ya kalau orang yang maju dalam iman, bisa kita bertanya, bagaimana sih kau bikin, kok bisa kamu? Ya iya, karena dijaga tetap hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan, saya sudah bisa berdoa. Ya nanti kita diajari berdoa, Roh Kudus yang mengajari kita berdoa. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu untuk menyeluruhkan kasih-Nya, di mana Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan pengorbanannya, darah-Nya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan, sudah beroleh hidup kekal, dan kita sudah dikasihi yang tiada tara kasih-Nya, maka kita pun mengasihi orang lain dengan memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita semua di sini, biarlah dengan firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita yang sudah terima kasih, maka berilah kasih, ya kan? Kita sudah menerima kasih Kristus, maka berilah kasih Kristus kepada orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk melakukan kasih itu, mengasihi orang lain, mereka yang sakit, mereka yang lemah ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai kami Tuhan, ibu perempuan yaitu Tuhan yang ada di Keramat Jati, supaya Kau pakai mereka semua ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara mereka juga dan juga yang sakit ya Tuhan. Kuatkanlah kami, persekutuan kami dengan-Mu, intim dengan-Mu tiap hari selalu pagi ya Tuhan. Kau baharui hati kami terus ya Tuhan, sehingga kami menjadi kuat ya Tuhan. Karena di dalam Kau ya Tuhan kami menjadi kuat, kami akan terarah kehidupan kami, muliakan nama-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, Roh Kudus ajari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang belum hadir di sini ya Tuhan, biarlah Kau berkati mereka, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti streaming dari rumah, dari rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami semua ya Tuhan sungguh-sungguh yang menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, supaya kami ya Tuhan tetap setia kepada-Mu. Sungguh-sungguh ya Tuhan kami mencintai-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan, dan kami juga boleh mengasihi sama kami karena Kau sudah lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah semuanya kami yang hadir di sini Tuhan. Berkatilah keluarga setiap kami ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang bekerja di gereja ini Tuhan, pendeta kami yang sedang
rapat di Bogor ya Tuhan, agar Kau memberikan kesehatan bagi mereka dapat mengikuti semuanya rapat demi kemajuan pelayanan di gereja HKBP khususnya di Keramat Jati Tuhan. Sampai inang kami Pendeta Uluan sama Pendeta Lisan Erna tiba di Jakarta dengan selamat. Kami juga semua jemaat-Mu ya Tuhan sehat semua ya Tuhan, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Kami percaya padamu untuk perlindungan-Mu Tuhan tetap untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan ketika kami juga nanti pulang Tuhan, kami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, semangat baru yang kami sudah mendengar firman-Mu. Maka berkatilah firman-Mu Tuhan, Kau taruh di hati kami, kasih Allah terus mengalir dalam hidup kami yang Kau nyatakan dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, dan kami sudah menerima Engkau Tuhan menjadi juru selamat kami yang hidup. Bila kami tetap setia kepada-Mu, kuatkanlah kami apapun pergumulan kami, menangkanlah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari demahita sambil papungupelean. Tatanya kuma peleata. Ale di bata amanami na di Banua Ginjang. Hodo hararuan ni sa lehut silehon-lehon na denggan dot na sa ulibasa na moliutus. Upasat hami masyan na nilon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo mai gabe uap na husus di jolom.
Pasu-pasu mai jalan ramoti, asa huparhas yang hami peleanon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibuon, buhai maruhanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehomi tuhami, asalam girgir hami madok mauleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rapak madok mai tatang yang aliamanami. Aliamanami nadi Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sai roh maharajanmu, sai malu menurham di batongo songon di Banua Gijang. Leon matuhami serion hang luas siapare. Sesa madosanami song penesanami, di dosa indongan namar dosa tuhami, unang hami togihotu pangujunan, palua mahami siapa ngago, ai horo napun harajaon, dot haguguon, rodi hasangapon saling nililing na, amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong nasian amata debata, dot parsauran itu berbadiama, nama ngaramoti mandongan hita arion saat rodi saling nililing na, amin. Salam, horas madi tainang sude. Apa ini? Oh ya, selamat malam juga buat inang yang di rumah sama yang di rumah sakit. Yang sakit cepat sembuh sakitnya inangnya. Yang di rumah juga semangat tetap. Salam sehat untuk kita semua inang.